Baik, kita coba ulang untuk contoh soal terkait dengan modulus ya. Substansi kawat dengan luas penampang 4 mm ini ditarik oleh gaya 3,2 Newton, sehingga kawat tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar 0,4 cm. Jika panjang kawat pada mulanya 80 cm, tentukan modulus yang kawat tersebut. Jadi kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Ada panjang mula-mula 80 cm, kemudian luas penampang 4 mm persegi. Ini kita konversi ke meter persegi menjadi 4 kali 10 min 6. Kemudian ada gaya 3,2 Newton dan pertambahan panjangnya sebesar 0,04 cm. Jadi kita konversi menjadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Yang ditanyakan adalah nilai dari modulus E-nya atau E. Nah, untuk persamaannya kita sudah mendapatkan tadi bahwa E itu adalah perbandingan antara tegangan dengan renggangan, T per E kecil ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai E-nya adalah F kali L mula-mula dibagi dengan A dikalikan delta L. Nah, di mana F-nya adalah 3,2 Newton, kemudian panjang mula-mulanya 0,8 meter, sedangkan A-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dan delta L-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Ini kita kalikan satu persatu terlebih dahulu. 3,2 kali 0,8 2,56 kali 4 16. Sedangkan perkalian pangkat ini kalau dikalikan maka pangkat itu dibahkan 6 tambah min 4 min 10. Ini kita dapatkan 2,56 kalau pembaginya, maka 10 naik ke atas menjadi 10 pangkat 10. 2,56 dikali 10 pangkat 10 dibagi 16. Kamu dibagi langsung bisa 2,56 bagi 16, atau dikonversi dulu yang 2,56 ini dikalikan 10 untuk menghilangkan tanda komanya, dua angka belakang koma, maka kita ambil 2 sini, sehingga nanti 10 pangkat 10 ini menjadi 10 pangkat 8. Seperti ini. Ini 10 pangkat 8. 256 10 pangkat 8 dibagi 16. 25 bagi 16 berarti 16 dan 10 pangkat 8 Newton per meter. Inilah nilai dari N yang kita dapatkan. Nilainya adalah 16 kali 10 pangkat. Ini hitungannya. Kalau mau diperhatikan ulang perkaliannya 16 kali 10 pangkat. Baik, kita lihat contoh soal nomor kedua. Nomor 2. Kawat piano terbuat dari baja yang panjangnya 1,6 meter dan berdiameter 0,2 cm. Berapa besar tegangan kawat dan gaya yang diberikan jika meregang 0,3 cm jika dikencangkan? Dimana nilai E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton meter per segi. Jadi kita tulis yang teori pertama. Ada panjang awal 1,6, kemudian ada diameter 0,2 dan tambahan panjangnya sebesar 0,3. Yang berikutnya adalah nilai dari E-nya. 2 kali 10 pangkat 11. Yang ditanyakan adalah besar tegangan kawat, atau kita simbolkan dengan T. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan persamaan dari modulus yang ada dua yang ditanyakan ya, gaya yang diberikan. Ini kita bisa tulis T. Nah, untuk yang nilai itu kita gunakan persamaannya modulus siangnya, bahwa E sama dengan tegangan per renggangan, dimana nilai E-nya sudah didapat dari delta L per L mula-mula. Jadi kita masukkan persamaan nilai E kecil ini, dapatkan nantinya E kali delta L sama dengan 2 kali
L mula-mula, sehingga kita dapatkan nilai tau E kali delta L per L mula-mula. Sehingga kita dapatkan, masukkan nilai E nya 2 kali 10 pangkat 11, delta L nya 0,03, kemudian panjang mula-mulanya 1,6. Jadi kalau dikalikan 2 kali 3 itu 6, ini karena 0,03 itu 3 kali 10 pangkat 3, berarti kalau 11 kurang 3 menjadi 8. 6 dibagi 1,6 3,75 kali 10 pangkat 8 Newton per. Inilah nilai tau-nya atau tegangannya. Sedangkan untuk mendapatkan nilai gaya yang diminta di sini, gaya yang diberikan jika merenggang 0,1 jika dikencangkan. Kita gunakan persamaan daripada tegangan stres F per A, di mana F nya adalah tau kali A. Karena ini kawat, maka kita anggap bahwa luas penampaknya adalah lingkaran VR kuadrat. Nah, di sini sudah diberikan D, di mana R ini adalah setengah dari D, menjadi 1 kali 10 pangkat min 3. Atau kalau ingin menggunakan persamaan diameternya boleh 1/4 V D kuadrat, boleh saja. Kita masukkan nilai tau-nya 3,75 kali 10/8, V nya kita gunakan 3,14, atau yang menggunakan 22/7 sama saja. 1 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2, kita pangkatkan menjadi 10 pangkat min 6, 10 pangkat 8, 3,75 kali 3,14, 11,775. 10 pangkat 8 kali 10 pangkat min 6, ini kita jumlahkan 8 min 6 jadi 2, sehingga kita dapatkan nilai gayanya adalah 11,775 kali 10 pangkat 2, atau bisa juga ditulis 1177,5 Newton. Untuk contoh soal nomor. Next, kita coba singgung sedikit tentang hukum. Kita coba sedikit perhatikan. Nah, ini untuk hukum Hooke. Ini kita misalkan ketika karet ini kita tarik dan pegas ini kita sama-sama tarik posisinya. Ketika dia kembali ke posisi semula, ada gaya yang bekerja, kemudian ada gaya pemulihnya. Ini yang akan kita bahas terkait dengan hukum. Nah, jadinya seperti ini. Suatu benda dikenai gaya akan mengalami perubahan bentuk, volume dan ukuran, misalnya kalau panjang dari ruang semula apabila dikenai gaya sampai batas tertentu. Nah, seperti ini. Kita ditarik yang tadi, posisi ini kita anggap yang tadi ketika kita menarik sebuah pegas ini ada gaya. Ini posisi awalnya pegas yang pertama, ini anggap panjang awal, kemudian ketika ditarik maka akan ada pertambahan panjang sebesar delta X, atau juga bisa digunakan L di sini. Ini adalah delta L, tidak masalah, yang penting kesepakatan. Kemudian gayanya adalah F. Nah, pemberian gaya sebesar FA akan mengakibatkan pegas bertambah sebesar delta X. Ini, jadi dalam keadaan ini besar gaya berbanding lurus dengan delta X. Artinya semakin besar gaya diberikan maka pertambahan panjang juga semakin besar. Di akibat ini kita bisa katakan bahwa F merupakan fungsi linear dari X. Itu fungsi linear. Apa linear? Kan ini tadi sebanding. Ini permisalan tadi yang sudah kita singgung pada modul siang. Ketika dari FA ini adalah elastisitas, kemudian sampai batas itu menjadi benda yang ini orang pertama kali menyelidiki hubungan antara gaya meregangkan pegas dan pertambahan panjangnya pada daerah elastisitas. Itu adalah Robert Hooke, makanya nanti hukum yang dikemukakan akan dinamakan dengan hukum Hooke.
pernyataannya. Di dalam batas elastis yang ini sampai FA keuntungannya, gaya F sebanding dengan pertambahan panjang benda, sehingga kalau dirumuskan secara matematis F sebanding dengan X. Karena ini perbandingan, maka kita mencari konstanta, di mana konstantanya adalah bagian dari besar dari Pegas. F sama dengan K delta X, di mana F nya gaya tekan per gaya tarik, delta X nya adalah perubahan panjang, K adalah konstanta Pegas. Ini secara matematis. Jadi persamaan hukum Hooke itu adalah F sebanding dengan X, sedangkan persamaan matematikanya adalah K kali delta X. Ya, ini hukumnya, sedangkan ini persamaan matematis. Nah, seperti ini kondisinya. K adalah suatu konstanta, perbandingan selanjutnya disebut konstanta Pegas, yang berbeda-beda untuk jenis Pegas yang berbeda. Nah, ini pada Pegas berlaku juga hukum 3 Newton, aksi reaksi. Ada gaya tariknya, kemudian ada gaya pemulih yang sama besar. Nah, di sini ada tanda min menunjukkan bahwa gaya Pegas merupakan reaksi dari aksi yang mengenai Pegas. Ini yang perlu diperhatikan. Gaya Pegas itu yang mana? Yang pemulih, untuk mengembalikan posisi Pegas ke posisi semula. Sudah tadi berikan hukum. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah Pegas panjangnya mula-mula 20 cm, ditarik dengan gaya 20 Newton, panjang Pegasnya 25 cm. Tentukan konstanta Pegas. Ini posisinya dari V ke F nya sudah ada 20, kemudian panjang mula-mula 20 cm. Sedang panjang akhirnya 25 cm, sedangkan delta X nya ada 25 dikurang 20 sehingga didapatkan 5 cm atau 0,05 meter. Tanyakan K. Ini kita bisa tulis F K kali delta Y, atau kita posisikan sebagai X. Ada menggunakan X, ada menggunakan delta Y. Kenapa delta Y? Karena ini dianggap posisi pada sumbu Y. Nah, ini kaidahnya saja, jadi tidak masalah. Ada yang menggunakan K atau menggunakan X atau Y. K-nya adalah 20 per 0,05, jadi dapat 400 Nm. Ini tugasnya. Tugas 5 ini sudah kemarin dikerjakan. Sekarang tugas 6, 2, 3 dan 4. Tinggal mengganti beberapa panjang saja. Baik, untuk pembahasan tentang elastisitas dan hukum Hooke kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang perlu didiskusikan bisa di chat di grup WhatsApp atau nanti pada kolom komentar, atau pada saat tatap muka terbatas nantinya pada hari Selasa. Baik, kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya kami maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.